Hovifahnya nggak ada ya? Wakil gubernur. Itu wakil gubernur. Mami. Wakil gubernur ya? Yang ngasih mock up dari gubernur Jawa Timur ya? Dia juga wakil gubernur. Wakil gubernur ada. Oh, gubernurnya ada. Hovifah ada juga. Oh, ya. Nggak disebutin kok. Nggak ada yang boleh disebut. Pak Reda. Oh, iya. Pakai itu. Pak Wapres, silakan. Gubernur aja mana ya? Kami yang nemenin. Enggak, Aku yang pindah. Oh, yang enggak. Dari protokol ngawal di sini. Ganti. Kita ganti, Pak. Baik, selamat datang Pak Wapres di salah satu unit kebun PT Sinergi Gula Nusantara, subholding dari PTPN Group. Izin Pak Wapres, hari ini kita sedang berada di kebun Banyuwangi Raya yang luasnya 11.000 untuk yang kita, kemudian ada petani 1.300. Dari total kita Pak Wapres ada 12.367 hektar. Dan pada saat ini kita sedang berada di salah satu titik yang produktivitasnya 130 ton per hektar. Insya Allah ini 2 kali lipat dari rata-rata produktivitas secara nasional yang saat ini 70. Itu Pak Wapres saya kira yang menjadi program kita, tentunya dari luasan 56.000 hektar yang ada di Banyuwangi Raya ini ada sekitar 12.000 hektar, produktivitas kita sudah di angka 83 ton per hektar secara rata-rata. Yang artinya di sini di 12.000 hektar ini ada 10 ton per hektar di atas rata-rata nasional. Ya. Kemudian yang kedua Pak Wapres izin, saya kira yang menjadi target kita tahun 2027 kita akan swasembada gula konsumsi. Tentunya tahun 2027 sebenarnya kita hanya membutuhkan kurang lebih sekitar produktivitas tebunya di angka 80 ton per hektar. Yang artinya achievable Pak Wapres. Karena posisi kita saat ini di 11.000 aja sudah 83. Jadi tahun 2027 seandainya kita sudah di 80 ton per hektar, insya Allah kita sudah tercapai Pak Wapres untuk swasembada gula konsumsinya. Gula industri, gula konsumsi 60-40 ya? Iya. 60%, 40%. Ya betul Pak Wapres, izin. Kemudian saya kira ini program-program Pak Wapres memang persoalan utama kita dua. Yang pertama, ini memang kondisi tanaman kita 86% itu harus sudah dibongkar milik petani Pak Wapres. 86% melalui program bongkar ratun. Kemudian untuk naikkan rendemen, ini kita juga harus menata komposisi varietas Pak Wapres. Di mana seharusnya komposisi idealnya itu 30 di saat awal giling, 30% itu ada varietas masa awal. Tetapi yang ada sekarang di 7,5%. Nah kami tentunya melakukan beberapa program-program. Yang pertama adalah terkait dengan program ratun melalui kur khusus yang ini didorong oleh Bapak Menteri Pertanian untuk kemudian bisa terus kita coba akselerasi untuk segera melakukan perbaikan di dalam 3 tahun ke depannya. Kemudian yang berikutnya Pak Wapres kami sudah melakukan pembangunan platform ekosistem tebu rakyat. Jadi ekosistem tebu rakyat kita bangun Pak Wapres melalui platform digital sehingga nanti memudahkan di dalam mengajukan kur dan di situ ada marketplace juga yang nantinya itu juga akan kemudahan dalam mengakses pupuk, herbisida, pestisida dan sebagainya Pak Wapres.
Kemudian kita juga untuk Gen Z, kita sudah melakukan inkubator agripreneur tebu. Kita baru ada di 5 kabupaten, 4 kabupaten di Jawa Timur, kemudian 1 kabupaten ada di Jawa Tengah. Tentunya ini nanti akan terus kita kembangkan, di mana masing-masing Gen Z ini 10 orang, di situ mengelola kurang lebih sekitar 50 hektar mini estate, menggunakan pendekatan teknologi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentunya dalam mengawal program ini agar sukses, kami sudah membentuk kurang lebih sekitar 2.150 orang untuk Satgas Tebu Rakyat. Untuk melakukan pembinaan ya, di lapangan, dan tentunya kami bangun saung-saung manis. Target kami ada 153. Saat ini kami memang baru 10 di inisiasi awal ini Pak Wapres, nanti terus segera kita kembangkan sesuai dengan program ke depannya, sehingga nantinya komunikasi antara kami sebagai inti dengan plasma, insya Allah kemitraan kami akan semakin baik gitu Pak Wapres. Kemudian irigasi manis, ini program IRMAS, kita baru ada 50 unit dan hari ini nanti ada penyerahan 50 unit, mudah-mudahan ini juga mengakselerate program-programnya. Dan juga digitalisasi Pak Wapres tersentralisasi di bisnis kokpit, jadi kami, kantor operasional kami ada di Surabaya, kami juga sudah memantau Tebu Rakyat juga menggunakan satelit. Jadi bagaimana kesehatan tanamannya, kemudian sejauh mana progres pekerjaannya, sehingga nanti teman-teman yang Satgas Tebu Rakyat ini bisa memanfaatkan atas pencitraan yang sudah kami lakukan pemetaan di Tebu Rakyat. Selain memang kalau di internal kami, insya Allah kami sudah semi mekanisasi sampai dengan full mekanisasi. Jadi herbisida kami sudah menggunakan drone semuanya dan sudah tergambarkan di e-farming kami, mana yang sudah dan mana yang belum. Pemupukan menggunakan fertilizer application, kami juga menggunakan tracking traktor FA-nya Pak Wapres. Jadi pendekatan digitalisasi kami lakukan Pak Wapres izin. Yang terakhir saya kira ini reaktivasi pabrik. Kami tahun ini membuka, kan ada beberapa pabrik yang memang tidak aktif, kami sudah mulai membuka Pak Wapres. Tahun ini di Bone, tahun depan di Semayang, tahun berikutnya ada di Tasikmadu, kemudian ada di Pangka, sudah kita programkan seiring dengan peningkatan produktivitas dan target tahun 2027 swasembada gula konsumsi. Kira-kira gitu Pak Wapres, izin. Terima kasih. Selamat datang kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming di Kebun Tebu Jolondoro. Panen raya tebu di Kebun Jolondoro merupakan langkah untuk mewujudkan swasembada gula nasional dan ketahanan energi. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama adalah prosesi panen tebu bersama petani tebu. Nanti ada. Oh, iya. Udah. Langsung ya. Sudah disiapkan sabit dengan ukuran sedang untuk Wakil Presiden Republik Indonesia memanen tebu. Wamen mana wamen? Wamen duluan. Mulai dari yang sini atau
Oh, udah mulai. Langsung, Mbak. Prosesi Ya. panen tebu ini dilakukan dengan memotong satu batang tebu terbaik. Untuk bersiap. Kami mohon untuk dapat bersiap. Kita hitung bersama. Kami mohon izin pandu 3, 2, 1. Lihat dulu udah apa udah. Itu di sampingnya ada ini Pak, ada kalau misalnya ada petani Pak. Tunggu dulu dilepas. Angkat udah Pak langsung. Mohon potongan tebu untuk dapat dipegang guna didokumentasikan sebagai tanda panen raya tebu tahun 2025 menuju swasembada gula nasional dan ketahanan energi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dapat menyerahkan hasil panen tebu di tangan kepada perwakilan petani. Dan ini yang di Pak sebelahnya Ibu Gubernur. Selanjutnya berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk bergerak menuju area tanam tebu di seberang bersama petani tebu. Tanam tebu ini merupakan prosesi tanam tebu perdana dalam masa tanam 2025-2026. Mohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta jajaran untuk mengambil posisi tanam tebu sejajar dengan cangkul. Prosesi tanam tebu dilakukan secara mundur ke belakang dengan meletakkan 2 batang tebu seperti contoh yang ada di depan. Sebelum melangsungkan prosesi tanam tebu, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu dengan para petani tebu. Kami mohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta jajaran untuk dapat mengangkat 2 batang tebu, 1 di tangan kanan dan 1 di tangan kiri. Dan selanjutnya ditutup dengan batang tebu yang ditutup dengan tanah. Dengan ini merupakan proses yang mengakhiri prosesi tanam tebu.
titik selanjutnya 2 orang. Titik selanjutnya lebih ramai. 2.000 orang. Oh. 2.000 Rame orang, ya? cuman untuk acaranya nggak terlalu banyak, cuman laporan dari dirut. Setelah itu cuman Di mana pasar atau apa? di RTH itu PNM. Oh, PNM. Acaranya simpel sih, maksudnya nggak, tapi 2 orang.
Baik, terima kasih. Dan kami persilahkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta jajaran untuk menuju ke saung manis dan melanjutkan prosesi penyerahan bantuan. Monitor sudah Pak. Iswara nanti akan menyerahkan bantuan pompa air manis. Monitor Pak, untuk Iswara nanti akan menyerahkan kedua orang penyerahan pompa air dua-duanya Pak. Nanti selanjutnya ada Mentan dan nanti ada Gubernur Pak. On your cue ya Mas. Untuk jumlahnya sama dua orang. Ada foto bersama. Perlu di ini MC nggak, Pak? Oh iya, selanjutnya foto bersama nanti setelah penyerahan. Dengan para penerima bantuan. Kita akan masukkan sesi foto bersama dengan para penerima bantuan. Bagaimana? Dengan para petani penerima bantuan ya? Iya. Perwakilan petani deh. Dengan para perwakilan. Selanjutnya adalah pemberian bantuan secara simbolis kepada perwakilan petani tebu berupa bantuan pompa air atau irigasi manis, bantuan kredit usaha rakyat, serta bantuan bibit tebu. Kami mohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk secara simbolis memberikan bantuan pompa air atau irigasi manis kepada perwakilan petani tebu. Siap, langsung aja. Setelah selesai salaman. Baik, terima kasih dan berikutnya adalah bantuan kredit usaha rakyat. Bantuan ini juga diberikan kepada perwakilan petani tebu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bantuan bibit tebu yang juga diberikan kepada 2 orang perwakilan petani tebu. Foto bersama ya. Selanjutnya kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Mohon berkenan kepada rekan-rekan untuk bisa bersiap, rekan-rekan fotografer. Kami mohon izin pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih dan selanjutnya marilah bersama-sama kita ikuti dialog Wakil Presiden Republik Indonesia bersama dengan para petani.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, kami banggakan. Yang kami hormati Bu Gubernur, yang kami hormati Pak Wamen, sahabat saya, Pak Dirut, Direktur Dirut Gula, Dirut Holding. Seluruh teman-teman sekalian, para petani tebu, para wartawan yang saya cintai. Oh, ada Bu Bupati mana? Wah, nggak kelihatan. Ibu Bupati, seluruh teman-teman yang saya cintai. Izin Pak Wapres kami laporkan tentang tebu. Kami kunjungan ke Jawa Timur 2 minggu lalu. Kami ketemu dengan Wakil Gubernur, kebetulan Ibu Gubernur Haji, undangan khusus dari Raja Arab, Raja Mesir. Kami laporkan beberapa keluhan atau unek-unek petani, mungkin nanti disampaikan. Kami semuanya sudah kita bahas bersama di Rakortas. Dan insya Allah akan kita bahas lagi di hari Kamis tanggal 26, bahas Rakortas, pembahasan terakhir. Kita berdoa semua mudah-mudahan keputusannya nanti yang jelas akan berpihak pada petani Indonesia, itu petani tebu kita. Demikian kami sampaikan Pak. Oh, izin kami sampaikan rencana produksi 2,9 juta ton. Kebutuhan kita 2,84 white sugar untuk konsumsi. Kemudian gula industri kita butuhnya 5 juta ton, kurang lebih 9 juta ton seluruhnya. Ke depan harapan kita adalah kita swasembada mudah-mudahan lebih cepat untuk white sugar. Kemudian dengan gula industri kita melakukan akselerasi dalam 3 tahun ke depan, pembenahan total dari hulu ke hilir, mulai benih, tanam, kemudian hilirisasi, dan juga penjualan supaya sistemnya lebih baik, menguntungkan petani kita. Karena sederhana petani Pak Wapres, petani untung mereka tanam, petani rugi mereka jera untuk tanam. Itu sangat sederhana petani kita. Dia tidak muluk-muluk, yang penting bisa diberi ruang untuk untung. Seperti padi menguntungkan, alhamdulillah produksi kita meningkat kuartal pertama itu 50%. Nah, kita ingin tebu ke depan, kami fokus tebu, tanaman perkebunan kami fokus khususnya tebu ke depan. Makasih Pak Wapres. Ada yang bertanya? Ada? Ada mic. Silakan bertanya. Nanti Pak Wapres yang jawab. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wapres dan Pak Menteri yang luar biasa, viral se-Indonesia, beliau ini berserta wakilnya, dan Ibu Gubernur yang saya hormati, Ibu Bupati yang saya hormati, Pak Dirut Holding yang saya hormati, dan para sahabat-sahabat, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, serta para teman-teman pers. Terima kasih atas waktunya, ini menjadi luar biasa kehadiran beliau, Pak Wapres dan Pak Menteri ini, sehingga paling tidak kita sebagai petani yang selama ini di dalam perasaan untuk curhat terkait dengan kendala-kendala kami sebagai petani. Yang pertama, kami dari Jember Pak, karena PG Glenmer ini kebetulan wilayahnya ada 2, di Jember dan paling mayoritas di Banyuwangi. Kebetulan kami adalah salah satu petani dari Jember. Jember ini melalui rute hanya 1 Pak, ruas di Gumitir. Jadi jalannya kelok-kelok kayak daerah Kepayang Bengkulu itu Pak. Kalau memungkinkan, karena memang pemerintah ada ruang untuk JLS, ini tinggal sedikit lagi untuk tembus, maka ini memudahkan dan sekaligus meringankan biaya transport para petani yang ada di Jember untuk menuju ke sini. Itu Pak Wapres. Sehingga harapan kami yang pertama adalah agar pemerintah
menindaklanjuti dan menyelesaikan JLS ini sehingga ruang kami sebagai petani untuk angkut antar tebu ke PG ini menjadi 2 ruas. Ya, Glenmore Jember. Karena kita selama ini lewat Gumitir, Pak Wapres. Gitu. Yang selanjutnya, bahwa kami sebagai petani ingin disamakan dengan para petani padi, Pak. Ini khusus Pak Wamin dan Pak Menteri ini. Kalau petani padi selama ini disubsidi dengan pupuk, dibantu dengan alat-alat yang luar biasa yang canggih, selalu kami mengikuti. Juga harga patokan daripada padinya itu ditentukan luar biasa menjadi skala prioritas. Dan kami sebagai petani tebu bukan iri, tapi butuh juga diperlakukan yang sama, Pak Menteri, gitulah Menteri. Gitu. Seminimal pupuk untuk petani ada, lalu alat-alat bantuan traktor sama kaliber itu juga ada. Sehingga ini paling tidak memudahkan kepada kami sebagai petani tebu, dan insya Allah rasa keadilan itu kami sebagai rakyat kami juga merasakan seperti itu. Dan ini momentum luar biasa Pak Wapres dan Pak Menteri dan Bu Gubernur. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan sehat dan dimudahkan dalam segala program-program pemerintah. Apalagi tebu ini menjadi salah satu agenda juga dari swasembada pangan, sehingga mohon untuk apa yang menjadi kami usulkan tadi juga bukan hanya dipikirkan, ada tindak lanjut. Ini Pak Menteri yang luar biasa viral, beliau ini. Mudah-mudahan setelah Pak Prabowo 2 periode, Pak Gibran 2 periode, beliau ini insya Allah masyarakat mendukung luar biasa ini. Terima kasih. Kami Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, Bu Gubernur, Bu Bupati, para direktur, Bapak Ibu semua ini ada hadir secara daring ya, dari seluruh Indonesia. Suara saya bisa didengar ya Bapak Ibu ya? Bisa didengar ya? Oh, ini saung manis di berbagai tempat ya. Oke. Ya, baik, terima kasih Bapak. Tadi terima kasih sekali untuk masukannya. Yang jelas ini beberapa minggu yang lalu kita ke Ngawi ya Bu ya. Itu saya kira produksinya sudah sangat baik. Ini sekarang PR-nya Pak Mentan adalah masalah gula. Saya kira permasalahannya hampir sama. Jadi ini membutuhkan ketegasan dari Pak Menteri juga untuk memperbaiki beberapa hal di beberapa sektor yang ada. Dan saya kira tadi untuk masalah mekanisasi, pupuk, bibit, ini dari pemerintah pasti komit untuk membantu para petani. Tapi ini yang nanti menjadi permasalahan adalah ya permasalahan di internal tadi ya Pak ya, yang nanti perlu ketegasan dan dari Pak Presiden pasti backup penuh. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau, ini nanti pasti kita selesaikan dan targetnya kan tahun depan sudah swasembada ya Pak ya, di Mudah-mudahan tahun depan, tapi paling lambat 2027. Oke, paling lambat 2027. Jadi ini akan kita kejar dan insya Allah nanti hasilnya bisa seperti beras. Harganya baik, semua bisa diuntungkan, dan sekali lagi ini komitmen dari pemerintah, komitmen dari Pak Presiden Prabowo untuk swasembada pangan ini benar-benar menjadi fokus utama. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua, kita usahakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua, dan yang jelas harus kita apresiasi juga kerja keras dari Pak Menteri, para kepala daerah, karena kalau tidak ada beliau-beliau kita juga tidak bisa kerja maksimal seperti ini. Jadi sinergi antara pusat
dan daerah sangat penting sekali. Dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Siswono nanti akan segera kami tindak lanjuti ya Pak ya. Kita sekali lagi kita pengen beresi ini semua Pak, karena di setiap ratas pasti selalu disampaikan Pak Presiden, ditanyakan masalah harga, produksi seperti apa, pasti ditanyakan terus. Dan sekali lagi Pak, nanti masukan-masukannya akan segera kami tindak lanjuti, dan kita ingin ini sukses seperti beras ya. Pak Menteri butuh 2 tahun. Ya, kita support pokoknya 2 tahun ini semuanya beres, dan nanti secara bertahap pasti akan bertambah terus. Dan sekali lagi kita butuh dukungan dari kepala daerah, para dirut, Pak Wamen juga, kita kerja keras sama-sama untuk menuju swasembada pangan. Kemarin minggu lalu kita ke peternakan ayam juga ya Bu ya. Blitar ini juga ya, nanti ke depan PR-nya kita beresi satu persatu lah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu mungkin ada lagi tambahan-tambahan? Ada satu. Nah, nanti kita beresi yang di dalam tenda itu Pak, masih ada. Nah, tapi secara tertutup. CLS. Untuk aksesnya. Baik, yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta jajaran, yang saat ini kita lihat di layar adalah para petani yang tersebar di wilayah Mojokerto, Kediri, Ngawi, Pekalongan, Bone, Lumajang, Glenmore, Bungamayang, Bondowoso, Takalar, dan juga Kudus. Mungkin berkenan para petani ada yang ingin menyampaikan aspirasi kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari Pak, silakan Pak. Dari mana? Assalamualaikum. Izin Ya, Pak. Bapak Bupati dan lain sebagainya. Ini petani dari Pekalongan, mewakili petani-petani dari Pekalongan. Semoga dari Pekalongan ada perhatian tersendiri, Pak. Terima Iya Bu, kasih. Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, masalahnya apa Bu? Perhatian saja. Ya. Perhatian, Pak. Oh iya, Bapak Wakil Presiden, ya mohon perhatiannya agar dari Pekalongan itu harga tetes Pak, mohon. Dan sekali lagi, mohon perhatiannya, mohon bantuannya khususnya buat petani dari Pekalongan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Wapres. Mari Pak, silakan. Dari mana itu? Ini dari pabrik gula. Saya selaku tim ingin menyampaikan alhamdulillah di sini saat pada hari ini ataupun selanjutnya lagi proses tanam tebu ataupun bang tebu, cuacanya masih hujan di sini. Yang jelas harapan kami dari petani agar harga gulanya selalu standar ataupun dengan yang sementara ini belum terdengar berapa. Dan juga selanjutnya mohon diperhatikan juga pabriknya Pak, karena pabriknya sudah agak tua juga ini pabriknya. Mungkin itu saja Pak Pres. Baik Pak, masalah harga dan ini ya, pabriknya ya. Oke. Halo. Assalamualaikum dari Kudus Pak Wapres. Mari Pak. Ya, dari Caneng ini Pak.
Bone. Bone. Mau bertanya juga. Mari Pak, Halo. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari Bone Pak, rindu sekali kepada Bapak, Pak Wakil Presiden RI. Semua petani rindu kepada Bapak dan Pak Menteri. Ada 3 pertanyaan ini Pak. Yang pertama terkait dengan Al-Sintan Pak. Yang kedua Bengkaraton. Yang ketiga adalah kalau bisa Pak pengairan di lokasi tebu rakyat di Kabupaten Bone, karena semua lokasi TRI ini belum ada pengairan Pak. Mohon kalau bisa ada bendungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah pengairan tuh di mana Pak? Mohon maaf. Di mana? Di Kabupaten Bone Pak. Kone. Khususnya di Bone. Kabupaten Bone, pabrik gula Caming Pak. Oke. Airnya susah ya? Ya susah Pak, karena tak ada hujan di sini Pak. Oke. Kalau bisa minimal bor dalam. Oke, kami tampung dulu masukannya Pak. Bendungan di Bone ya. Oke. Ya, dari Kudus. Ada lagi Pak? Oh iya, dari Kudus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari petani perhatikan Pak Bondowoso Pak. Petani perhatikan Bondowoso. Bondowoso. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wapres. Untuk Bondowoso ini memang perlu ada semacam perhatian juga Pak dari Pak sama dengan petani-petani yang lain, khususnya mekanisasi. Untuk PG Perhatikan ini sepertinya masih jauh lebih dari kurang Pak. Traktornya sudah jadul ini. Mekanisasi, oke. Mekanisasi ini. Traktornya lama-lama, oke. Jadi perlu ada mekanisasi yang turun ke PG, sehingga kebutuhan petani bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan PLN, Pak. Kalau kemarau panjang, kita agak terlalu lama ampra untuk pada PLN kalau pemasangan sumur bor yang melibatkan PLN. Ini sejoknya paling dipercepat sehingga bisa menopang kebutuhan petani. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan Pak Wapres. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sumur bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Wapres, Bapak Menteri Pertanian, beserta staf, Bapak Dirut Holding, Bapak Dirut SGN. Kami mewakili petani tebu wilayah Pabrik Gula Takalar, Sulawesi Selatan. Kami memohon kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri agar petani kami ke depan ini mendapatkan bantuan bibit varietas unggul dan alat-alat mekanisasi serta bantuan alat muat grab loader. Terima kasih Pak Menteri, Pak Presiden, Wakil Presiden, dan Bapak Dirut Holding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dari Kudus. Dari Ngawi. Kudus Pak. Pak Wapres. Assalamualaikum Mari warahmatullahi Pak, silakan Pak. Ya Pak, dari Kudus PG Rendeng. Ini PG Rendeng hasil revitalisasi tahun lalu sudah berjalan dengan bagus Pak, hasil yang bagus. Nah ini menaikkan kapasitasnya dari 25.000 sampai 40.000 sekarang. Tapi kita sebagai petani bersinergi ingin mensuplai ke seperti tebunya, tapi kendala tenaga Pak, karena Pak Wakil, Pak Presiden, Kudus ini banyak industri rokok, industri sepatu, jadi tenaga kerja sulit.
kami mohon untuk bantuan traktor yang agak medium karena luas Kudus dan sekitarnya luasannya kecil-kecil. Di samping itu juga kami kesulitan untuk mencari bibit tebu yang kualitas, Pak. Rata-rata di Kudus untuk WA sudah degradasi, Pak. Sudah keluar luka api dan sebagainya. Untuk itu, Pak, ke Kudus permohonannya cuma sedikit, doa saja, Pak Wakil Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bibit, mekanisasi sama tenaga kerja. Ya. Dari Ngawi, Pak. Ngawi. Dari Ngawi, siap. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari petani, dari PG Sudono, ya, bawah binaan PG Sudono Ngawi. Yang pertama-tama, sekarang ini musim panen itu apalagi masih hujan seperti ini, Pak Wapres. Jadi kami kesulitan sekali, apalagi aksesnya ke lahan dan sebagainya, sehingga butuh biaya yang sangat besar. Sehingga kalaupun misalnya ada bantuan itu nanti misalnya apakah itu alat harvester yang bisa memecahkan masalah bisa sampai dari lahan ke jalan itu, terutama itu, Pak. Jadi alat-alat untuk harvester, alat-alat panen, itu yang pertama. Ataupun misalnya juga alat-alat untuk sarana, ya, sarana itu mungkin masih kurang juga. Itu bisa, kalau memang ada alokasi ke sana, bisa kami mohon bantuannya untuk dialokasikan di daerah kami. Kemudian juga masalah pupuk ini, Pak Mentan ini yang sering juga mensosialisasikan ini. Jadi kalau bisa, karena kami petani tebu, Pak, itu permasalahannya itu untuk penyaluran terutama yang pupuk subsidi, Pak, ya. Itu kalau lewat kelompok itu ternyata masih banyak bermasalah. Sehingga kami mengharapkan kalau bisa itu dilewatkan lagi seperti zaman dulu ini dari teman-teman, misalnya dilewatkan KPTR. Jadi KPTR itu bisa lewat sana sehingga bisa akses sekaligus biaya ke KPTR, KPTR-nya hidup, kemudian juga kehendak dari petani kebutuhan pupuk terutama subsidi itu bisa pupuk subsidi untuk tebu itu bisa tersalurkan dengan tepat waktu, utamanya itu. Kemudian juga akses ini sekedar guyonan atau kalau misalnya menjadi masalah serius, ini kan sekarang ditertibkan odol itu, apakah permasalahan yang muat tebu ini apakah tidak ada toleransi begitu, Pak? Karena apa? Kita kan panennya setahun sekali, Pak. Jadi itu ya kita tidak berlebihan, tetapi ya ada paling tidak ada toleransi untuk di lapangan begitu, Pak. Kalau yang dari atas dari Pak Wapres itu misalnya bilang ya khusus untuk tebu itu harus ada toleransi begitu kan, saya yakin pasti semuanya taat begitu. Itu, Pak, sementara yang kita keluhkan permasalahan ini. Jadi mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wapres, Pak Menteri, dan Pak Dirut SDN. Salam sehat selalu. Kami dari Saung Manis, Kabupaten Kediri, Pak Wapres, bahwa kami berharap kepada Pak Wapres bersama Pak Menteri, tolong untuk kestabilan harga gula, kami butuh kepastian, Pak Wapres, karena untuk saat ini kami sebagai petani tebu dari pabrik Ngadirejo Kediri, utamanya dari Saung Manis Kabupaten Kediri ini terbentur dengan harga gula, karena
petani di Kabupaten Kediri itu tentunya setiap 1 minggu sekali itu ada pencairan. Sehingga kalau harga gula tidak ada kepastian, kami terjebak dengan kebutuhan yang harus diperlukan oleh petani-petani. Sehingga kami seakan dan seolah-olah karena yang punya uang itu bandarnya itu biasanya kalau tidak sekian tidak berani gitu, kami terjebak di situ. Sehingga mau tidak mau harganya ya kita lepas untuk membiayai baik setelah tebangan maupun tenaga-tenaga yang setelah kami keluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami butuh kepastian harga tetes, Pak Wapres. Harga tetes itu kita bandingkan dengan pupuk cair. Itu aja yang untuk memupuk tebu-tebu yang sudah kita panen itu harganya sudah tinggi. Terus tetes yang bisa untuk kita jual lagi dari hasil penggilingan tebu itu harganya tetap kisaran tidak begitu naik. Tapi mohon bisa menjaga kestabilan harga tersebut. Itu Pak Wapres, kami mohon bisa diperhatikan dari petani tebu di Kabupaten Kediri. Salam buat Pak Dirut SDN, Pak Mahmudi yang pernah ke sini, bahkan dulu pernah bersepeda bersama saya dan Pak Abdul Ghani waktu itu di Kediri bersama-sama melihat meninjau tebu yang insya Allah siap membantu program yang dicanangkan Pak Presiden Swasembada Gula Nasional. Siap, sukses selalu Pak Wapres, Pak Menteri, dan semuanya yang hadir di Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mari Pak, silakan Pak. Mojokerto. Terima kasih Pak. Ya, kami dari Mojokerto, Bolkerep, kami petani tebu, berharap kepada Bapak Wakil Presiden di wilayah kami masih hujan sehingga kami butuh bantuan baik grip loader maupun bantuan alat untuk angkut tebu karena kondisi hujan sehingga kami belum bisa maksimal untuk kirim tebu sehingga butuh bantuan salah satunya itu. Yang kedua harga gula, kemudian harga tetes minimal sama dengan tahun kemarin, kalau bisa Pak Wapres lebih bagus daripada tahun kemarin. Kemudian memang di wilayah Mojokerto khususipun Mojokerto Utara ini adalah daerah tada hujan sehingga kami petani di utara Sungai Brantas mengandalkan hujan sehingga butuh bantuan sumur bor. Demikian Pak Wapres, kami dari Mojokerto mohon maaf, minta bantuannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan demikian dialog antara Wakil Presiden Republik Indonesia dengan para petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia dan rombongan yang telah berkenan hadir dalam acara kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Swasembada Gula Nasional dan Ketahanan Energi.